Selamat malam teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Salam sehat dan salam penuh semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini pertemuan yang pertama sejak kita memasuki semester yang gasal ini, dan tentunya teman-teman dan juga saya sebagai dosen Anda masih mengikuti atau melakukan proses perkuliahan dalam bentuk daring sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pihak kampus. Dan tentunya juga ada beberapa kampus yang ada di Yogyakarta, mungkin hal yang sama juga sedang berlangsung oleh karena pandemi masih terus berlangsung, dan kita punya harapan bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu, dan kemudian kita akan memasuki masa yang lebih baik lagi, di mana mahasiswa dan juga dosen dan kemudian sivitas akademik kampus bisa berinteraksi dan kemudian bisa bertemu tanpa harus ada kekhawatiran untuk bisa kena COVID dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para teman-teman semua berharap proses perkuliahan yang kita ikuti ini bisa kita jalani walaupun serba keterbatasan, serba terbatas, masih dalam bentuk virtual, dan kemudian tanpa mengurangi makna dari aktivitas yang akan kita lakukan bersama-sama dan lakoni bersama-sama untuk bisa menjalankan kewajiban kita, baik saya sebagai dosen Anda maupun juga sebagai mahasiswa yang masuk di kelas saya hari ini. Baik, karena ini adalah kuliah perdana, tentu saya menyampaikan rencana pembelajaran semester yang perlu saya jelaskan dan teman-teman perlu pahami supaya paling tidak punya gambaran kira-kira kita akan mau bahas tema tentang apa, lalu kemudian apa sih tujuan dari proses pembelajaran yang akan kita lalui selama lebih kurang 14 kali pertemuan yang akan kita jalani bersama-sama. Dan harapan kita tentu proses perkuliahan yang kita jalani ini, ya saya yakin bahwa banyak tantangan, terutama teman-teman mahasiswa yang ada di luar Yogyakarta, mungkin ada di Indonesia bagian timur atau juga di bagian barat. Tidak ada juga kendala kaitannya dengan jaringan atau jaringan komunikasi, internet dan lain sebagainya. Saya sangat paham memang Indonesia belum seluruhnya bisa mendapatkan akses yang sama kaitannya dengan jaringan internet, dan ini menjadi tantangan untuk ke depan. Tentunya kita berharap Indonesia akan lebih banyak fokus untuk bisa menghadirkan jaringan komunikasi dalam rangka memberikan akses bagi masyarakat, terutama para mahasiswa, para pelajar, siswa, untuk mendapatkan akses pendidikan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Baik, teman-teman, saya ajak kita untuk melihat slide yang kemudian akan saya tampilkan, dan slide ini kemudian akan berisi tentang RPS yang akan kita jalani selama lebih kurang 14 kali pertemuan, termasuk di dalamnya adalah UTS dan UAS. Dan beberapa hal yang penting saya sampaikan kepada teman-teman, yang tentunya pertama adalah bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah negara dan masyarakat sipil. Kalau kita bicara negara dan masyarakat sipil, berarti melihat hubungan antara negara dengan masyarakat sipil atau state and civil society. Jadi dua tema besar ini, negara dan masyarakat sipil, akan kita diskusikan, akan kita bahas, akan kita kaji di dalam kelas. Dan tentu sekali lagi ini ada proses yang harus kita jalani, dan mungkin juga termasuk kaitannya dengan hal-hal lain yang ada relevansinya dengan mata kuliah ini. Ya, mata kuliah negara dan masyarakat sipil ini memang dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai makna civil society dengan melacak kembali perkembangan dan sejarah pemikiran tentang civil society, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya bias pemaknaan yang berhubungan tentang civil society. Teman-teman, dan
para mahasiswa yang saya banggakan. Pada dasarnya sebenarnya civil society melingkupi dua spektrum ya. Tentunya ini hal yang pokok yang teman-teman perlu pahami. Pertama, berbicara tentang pengelolaan kemajemukan atau pluralisme dalam masyarakat. Kita tahu Indonesia misalnya yang sangat kaya, sangat luas dari berbagai pulau, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita tahu berbagai macam suku bangsa, kemudian daerah, kemudian budaya, tentu juga karena bahasa, menjadi sebuah kenyataan yang harus kita syukuri dan kemudian kita jalani dan kita jaga bersama-sama. Dan Indonesia bukanlah masyarakat yang homogen, tetapi masyarakat yang majemuk, termasuk kaitannya dengan keyakinan, agama, dan termasuk juga budaya yang ada dimiliki oleh orang Indonesia. Lalu yang spektrum yang kedua, ini berbicara tentang keinginan kita untuk melihat penyeimbangan kekuasaan. Kita tahu misalnya masa-masa Orde Baru yang kemudian sangat dominan, yang kemudian menjadi aktor utama dalam proses pengambilan putusan, baik itu politik, sosial maupun juga pembangunan termasuk ekonomi dan sebagainya. Negara begitu kuat kemudian menjadi dominan dalam proses pengambilan putusan, dan ruang-ruang publik yang harusnya bisa diikutsertakan dalam proses pengambilan putusan dibatasi, malah kemudian tidak diberikan ruang. Dan kemudian apa yang terjadi, teman-teman, teman-teman semua, ini kemudian menghadirkan ketidakseimbangan dalam proses pengelolaan negara yang kita tahu seharusnya menjadi arena bersama, pertemuan antara negara, kemudian warga negara satu dengan yang lain. Dia kemudian menjadi tempat bermainnya warga negara bertemu satu dengan lain, yang kemudian bisa menjadi sebuah suasana atau kemudian dinamika yang menghadirkan kelompok-kelompok tertentu, yang kemudian menghadirkan situasi yang dinamis, yang kemudian tentu masyarakat akan memakan ruang untuk menyampaikan hal-hal, baik itu aspirasi, mungkin kemudian termasuk kaitannya dengan harapan-harapan publik, kaitannya dengan pengelolaan negara yang kemudian tidak lagi menjadi domain negara atau state yang satu-satunya aktor yang kemudian mengambil putusan. Tetapi kehadiran pihak lain termasuk civil society menjadi hal penting, melihat ukuran sejauh mana ruang publik itu atau civil society itu kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perjalanan dan pengelolaan sebuah negara. Jadi dua spektrum ini, teman-teman, yang saya banggakan akan menjadi materi tema yang akan kita diskusikan mulai pertemuan hari ini sampai kemudian pada pertemuan terakhir, pertemuan yang ke-14, yang saya harap tentu kita akan bisa jalani dan kita bisa ikuti bersama-sama. Dan berikutnya saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, ada beberapa pokok bahasan yang kemudian menjadi tema yang harus kita diskusikan bersama-sama mulai dari pertemuan pertama sampai nanti pertemuan yang ke-14. Yang pertama hari ini misalnya kita akan membuat, saya mengantar kita memasuki perkuliahan. Ya, di dalamnya saya akan menyampaikan pertemuan pertama sampai kemudian yang terakhir. Lalu kemudian tema-temanya apa saja, dan kemudian nanti kita akan saya akan sampaikan berapa referensi yang bisa menjadi sumber rujukan kita, baik mungkin yang utama maupun juga pelengkap ya. Tentunya menjadi hal yang perlu diperhatikan supaya nanti teman-teman bisa tidak ketinggalan informasi, dan kemudian tidak hanya dari saya sebagai dosen Anda, tapi juga termasuk juga dari teman-teman mahasiswa. Jadi materinya atau kemudian referensi yang ada itu kemudian teman-teman baca, bisa dicari di Google atau di perpustakaan, sehingga pada saat kita mulai kuliah teman-teman sudah mempersiapkan diri termasuk materi-materi yang kemudian akan kita diskusikan pada setiap pertemuan yang sudah kita agendakan bersama-sama. Baik, pada pertemuan yang hari ini saya akan menjelaskan seperti apa yang sudah sampaikan tadi, proses perkuliahan, kemudian soal penugasan, dan kemudian berkaitan dengan juga kehadiran
presensi oleh teman-teman dan hal lain yang menyangkut kewajiban saya dan kewajiban Anda untuk bisa mengikuti perkuliahan yang akan berlangsung ini. Pertemuan yang kedua kita akan membahas tema tentang negara. Kita akan lihat dari berbagai teori yang kemudian disampaikan oleh para pencetus teori tentang negara, mulai dari klasik sampai yang modern ya. Kemudian pada pertemuan ketiga kita masih tetap membahas tema tentang negara, karena bagi saya 2 kali pertemuan yang akan kita bahas tentang negara menjadi hal yang penting untuk bisa merangkum teori-teori atau mungkin juga gagasan-gagasan besar awal mula negara itu muncul, lalu kemudian baik zaman klasik kemudian sampai juga masa atau zaman modern yang saat ini kita sedang jalani. Pertemuan yang keempat dan kelima, tema yang menarik juga tentunya yang tadi yang saya sampaikan, berhubungan dengan masyarakat sipil atau civil society. Ini berbagai macam definisi, berbagai macam pendapat yang menyebutkan tentang civil society, atau bahasa lainnya masyarakat madani atau masyarakat sipil, dan ada terminologi-terminologi yang kemudian digagas, disampaikan, dicetuskan oleh para akademisi atau para tokoh-tokoh yang kemudian sangat tertarik untuk mengkaji tentang masyarakat sipil. Lalu kemudian pada pertemuan yang ke-6 ya kita akan melihat akan membahas tentang hubungan negara dan masyarakat sipil. Lagi ada negara satu sisi, kemudian ada masyarakat sipil yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah negara. Baru pada pertemuan ke-7 kita akan masuk pada UTS, ujian tengah semester teman-teman. Jadi UTS ini memang dipersiapkan untuk pada pertemuan ke-7, dan tentunya apa yang menjadi materi pada pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai kemudian ke-6 itu akan menjadi bahan untuk saya jadikan sebagai bahan ujian tengah semester, di mana ujian tengah semester bukan dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda atau kemudian esai, bukan. Tetapi saya coba terapkan lagi pada beberapa semester. Saya biasa memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat mereview buku atau jurnal yang berhubungan tema pertama negara dan kemudian juga masyarakat sipil. Jadi tugasnya dalam bentuk UTS-nya dalam bentuk tugas mandiri yang nanti teman-teman akan mereview jurnal atau buku yang temanya 2, negara atau masyarakat sipil. Kemudian pada pertemuan yang ke-8 kita akan membahas tema tentang demokrasi dan masyarakat sipil. Seperti apa kaitannya antara demokrasi dan masyarakat sipil? Kita tahu misalnya kalau kita bicara demokrasi pasti ada ruang partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ruang itu dimungkinkan karena bicara demokrasi, salah satu syarat untuk bisa menyebut dirinya sebagai negara yang demokrasi atau demokratis, perlu ada ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses politik, pembangunan, ekonomi dan lain sebagainya. Ruang-ruang ini diperlukan supaya kualitas dalam sebuah kebijakan harus bisa menguntungkan kepentingan publik. Artinya tidak hanya negara yang kemudian dominan atau pemerintah, tapi ada ruang bagi masyarakat sipil dengan berbagai komponennya untuk bisa ikut terlibat dan kemudian mempengaruhi kebijakan negara. Kemudian pada pertemuan 9 dan 10 kita akan masuk kepada tema yang sangat penting, yang sangat memang punya kaitan, masyarakat sipil sebagai ruang publik. 2 kali pertemuan ini kita bahas tema ini. Kita mungkin bisa ambil bukunya Jürgen Habermas yang saya kira tentang public sphere. Dia menyebutkan masyarakat sipil itu memang adalah ruang publik, karena memang ada kebebasan, ada kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin berkumpul, kepentingannya sama, ada persoalan yang sama, mungkin bisa karena ada kebijakan negara yang kemudian berdampak bagi masyarakat, lalu mereka berkumpul, kemudian berkelompok, mendiskusikan
hal-hal yang ada itu kemudian bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sipil. Kemudian kita pada pertemuan yang 11 kita akan mendiskusikan tentang gerakan social movement. Beberapa kajian saya kira banyak sekali yang akan kita diskusikan, mungkin dimulai dari crowd atau kemudian gerombolan. Dimulai mungkin bicara kalau di sejarah Amerika, ada di sana misalnya ada kulit hitam yang kemudian dipandang sebagai sumber kerusuhan, sumber konflik dan sebagainya. Padahal kita tahu sejarahnya lama-kelamaan itu kemudian ternyata itu adalah gerakan politik atau gerakan sosial yang kemudian perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan atau pemimpin negara, seperti di Amerika misalnya. Tidak hanya bicara soal kerusuhannya, tapi berangkat dari perlakuan yang berbeda antara warna kulit yang hitam dengan warna kulit putih. Nah, warna kulit hitam kemudian di Amerika banyak pihak yang kemudian negara kemudian melakukan diskriminasi kepada mereka, dan kemudian akses kaitannya dengan kepentingan publik atau hak-hak mereka itu kemudian direduksi atau dikebiri oleh negara, dan kemudian lebih mengutamakan kelas yang spesial, dalam hal kelas kulit putih mendapatkan pelayanan yang baik dibanding dengan kelompok masyarakat sipil. Itu kelompok warga Amerika yang kulit hitam. Ya, sama seperti misalnya di Afrika Selatan ada pertentangan antara kulit hitam dan kulit putih, tapi ketika demokrasi mungkin terbuka, lalu kemudian perbedaan itu kemudian bisa dihilangkan, dan kemudian baik kulit putih maupun kulit hitam berinteraksi satu dengan lain untuk bisa membangun relasi, membangun persahabatan, persaudaraan. Kalau ada konflik bisa diselesaikan dengan baik. Lalu yang berikutnya pada pertemuan yang ke-12 kita akan membahas tentang lembaga swadaya masyarakat atau yang umum kita dengar adalah NGO atau non-government organization, dan melihat hubungannya dengan negara. Salah satu hal yang sangat penting kita mau mengkaji tentang Orde Baru misalnya, keberadaan NGO begitu sangat penting untuk bicara tentang reformasi, karena mereka punya sumbangan juga untuk bisa mengubah kehidupan yang dulunya otoritarian, walaupun kelompok mereka sangat kecil. Tapi dalam kenyataannya mereka mampu menghadirkan sebuah perubahan, mentransformasikan lewat pendidikan, kemudian lewat pelatihan, lewat penyadaran yang dilakukan kepada masyarakat yang didampingi, akhirnya kemudian menjadi sebuah kekuatan yang kemudian untuk berhadapan dengan negara. Kemudian pada pertemuan yang ke-13 kita akan melihat tema yang saya kira sangat menarik, negara, masyarakat sipil, dan pasar. Ini dia ada 3 aktor yang kita diskusikan. Negara bisa juga masuk ke dalamnya adalah pemerintahan, kemudian masuk masyarakat sipil atau society, dan kemudian market atau pasar. Nah, ketiga aktor ini kita akan hadirkan seperti apa relasinya kalau kemudian kehadiran aktor ini untuk bisa berproses atau mengambil sebuah kegiatan yang melibatkan 3 kelompok ini, yang kemudian bisa menghasilkan sebuah keputusan publik yang berdampak kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi artinya negara bukanlah satu-satunya yang paling dominan atau satunya aktor dalam pengambilan keputusan. Tadi aktor lain yang saya sebutkan misalnya adalah ada masyarakat, ada society, dan termasuk juga kemudian pasar. Relasi kuasa yang terjadi di antara 3 aktor ini akan kita diskusikan pada pertemuan ke-13. Kemudian pada pertemuan ke-14 kita akan mendiskusikan kita akan memasuki ujian akhir semester. Jadi semua yang berkaitan dengan tema-tema atau topik yang mulai dari awal sampai pertemuan yang ke-13 akan menjadi bahan untuk kita jadikan sebagai ujian akhir semester yang akan menentukan nilai Anda pada akhir kuliah nanti. Jadi ujian akhir semester akan berbentuk juga review buku pertama berhubungan dengan demokrasi dan masyarakat sipil. Kalau yang kedua masyarakat sipil sebagai ruang publik, atau mungkin beberapa tulisannya Jurgen Habermas bisa kita pakai. Kemudian tema gerakan sosial, kemudian berikutnya adalah NGO, kemudian negara,
masyarakat sipil dan pasar. Jadi ini adalah materi yang saya sampaikan kepada Anda untuk kemudian kita diskusikan sampai akhir selesai.